Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat kita bertemu lagi untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, mari siapkan setiap hati kita, mari siapkan setiap hidup kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan penyembahan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Terima kasih untuk setiap tuntunan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami ada lagi sebagaimana kami ada pagi hari ini, kami percaya semua karena Engkau setia bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Tiada yang dapat pisahkan. Amin, haleluya. Ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan. Amin, Tuhan.
Kami percaya karena Engkau setia bagi kami Tuhan. Engkau selalu beserta dengan kami dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Mari naikkan setiap ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kami kuat, kami sehat sampai hari ini Tuhan. Kami percaya semua karena kasih setia Tuhan bagi kami, karena kemurahan Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami naikkan limpah ucapan terima kasih kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan setiap pujian kami, kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau naikkan setiap penyembahan kami Tuhan. Kami mau senangkan hati Tuhan pagi hari ini Tuhan. Mari hadir dalam setiap hati kami, mari hadir dalam setiap rumah-rumah kami pagi hari ini Tuhan. Mari memberkati kami Tuhan, biar kuasa-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa Tuhan yang terjadi, ada mujizat Tuhan yang terjadi bagi kami pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Mari pimpin, mari tolong Tuhan agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang besar. Amin. Kita mau serukan nama Tuhan yang besar pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja. Amin. Haleluya. Dia takkan berkosa.
bagi kami Tuhan. Mari kuasai setiap hidup kami, biar setiap apapun yang kami lakukan, kami mau lakukan berdasarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau lakukan untuk Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Mari berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Mari mengurapi setiap kami Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap apapun yang dia katakan adalah dari Engkau Tuhan. Mari pakai setiap kami Tuhan. Mari tolong kami untuk kami boleh fokus, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu hidup dalam setiap hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sebelumnya kami mau memberikan persembahan, kami mau mendengarkan pesan firman Tuhan, pesan persembahan. Mari Tuhan menolong, mari Tuhan mengurapi, mari Tuhan sampaikan Tuhan firman-Mu bagi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang berjumpa pada pagi hari ini berserta dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Saudara yang bergabung dalam live streaming di ibadah yang kedua ini. Doa kami semoga semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan memberikan korban persembahan kita akan buka firman Tuhan. Sebelum memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pesan persembahan lewat firman Allah, yaitu di dalam Kejadian 8 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi saudara. Kejadian 8 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita semua tentu tahu tentang cerita air bah, yaitu dikisahkan oleh keluarga Nuh. Yang menarik perhatian saudaraku, di sini dikatakan dia dalam ayat yang ke-20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah saudara, kejadian ini setelah semua hal yang begitu mengerikan terjadi, dilewati oleh keluarga ini. Keluarga ini masuk ke dalam bahtera, mereka melihat hujan yang begitu lebat, tidak berhenti membasahi muka bumi selama 150 hari. Kalau kita hitung di tanggalan kita sekitar kurang lebih 5 bulanan saudaraku ya. Lockdown yang cukup lama sekali, mereka melihat bagaimana air beberapa bulan memenuhi bumi. Mereka lihat tetangga mereka tenggelam, mereka bisa bayangkan saudaraku, yang air tambah lama tambah tinggi dan bumi dipenuhi oleh air. Dan itu dialami oleh keluarga ini saudara. Setelah itu mereka mendarat di Gunung Ararat, menunggu air sampai surut 40 hari. Mereka di lockdown lagi saudaraku untuk menunggu bagaimana janji Tuhan. Tapi saudara perhatikan, waktu semua selesai, Nuh keluar dari bahtera. Yang dia lakukan, dia memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Dan yang luar biasanya saudaraku, jadi kalau kita lihat air bah ini adalah satu tindakan di mana Tuhan menghukum umat manusia karena kejahatan mereka. Tapi karena ketaatan Nuh, karena Nuh memberikan persembahan yang berkenan di hati Tuhan, Tuhan katakan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Saudaraku, Tuhan langsung berjanji
Apa janji Tuhan? Bahwa Dia tidak akan pernah mengutuk, menghukum bumi ini lagi. Sekalipun manusia melakukan kejahatan mungkin kedua, ketiga, keempat kalinya, saudaraku. Saudara yang terkasih, yang saya mau tekankan pada pagi hari ini kepada kita semua, betapa pentingnya arti sebuah persembahan di hadapan Tuhan. Saudara bisa melihat oleh karena persembahan kita, dan waktu persembahan itu tercium harum di mata Tuhan, Tuhan katakan dia akan menghentikan setiap kutuk itu. Saudaraku yang terkasih, saya tidak tahu apa yang engkau alami di bulan-bulan, di tahun-tahun yang lalu. Engkau mengalami banyak hal yang sukar terjadi atas rumah tanggamu, atas kehidupanmu. Tapi saudaraku, percayalah, waktu kita memulai hidup baru, waktu kita memberikan mezbah, memberikan persembahan yang berkenan oleh karena ketaatan kita kepada Allah, Tuhan katakan engkau tidak akan mengalami lagi kutuk itu. Bahkan Tuhan bilang selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kita akan menerima berkat Tuhan, kita akan menerima tuaian, kita akan menerima sesuatu yang baik, setiap musim yang baik dalam hidup saudara dan saya. Kenapa saudaraku? Karena karena setiap persembahan kita berkenan di hati Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan setiap persembahan dan jadikan setiap persembahan kita pada pagi hari ini menjadi momentum di mana Tuhan disenangkan, saudaraku. Ini adalah satu tindakan di mana kita bisa menyentuh hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan. Mengucap syukur kepadamu untuk setiap berkat Tuhan yang kami terima hari lepas hari. Tuhan, hari ini kami naikkan syukur kami kepada Tuhan untuk setiap hukuman yang pernah kami lakukan, kenakalan-kenakalan, ketidaktaatan yang kami lakukan Tuhan. Ternyata Tuhan itu melukai hatimu, tetapi luar biasa Tuhan, oleh karena sebuah persembahan yang berkenan di hati Tuhan, hanya oleh karena ketaatan kami datang kepada Tuhan, semua bisa berbalik Tuhan, menjadi sesuatu yang indah, berubah menjadi sebuah janji yang kekal antara Engkau dengan kami. Dan hari ini kami mau menaikkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Doa kami Tuhan, biar setiap persembahan yang kami naikkan berbau harum di hadapan-Mu, sehingga Engkau menerimanya menjadi sebuah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu untuk setiap berkat yang kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, silakan memberikan korban persembahan saudara melalui persembahan online yang sudah tersedia lewat barcode aplikasi GoPay, OVO dan juga BCA. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saudara dapat beribadah lagi bersama-sama hari ini. Sudah mempersiapkan hati saudara, sudah mempersiapkan hidup saudara untuk saudara bersekutu dengan firman Tuhan di tempat di mana saudara berada. Sudah bisa memberikan konsentrasi yang baik, karena kita sudah belajar bahwa respon saudara kepada firman Tuhan itu menentukan seberapa besar pengaruh firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya percaya ketika sudah dengar firman Tuhan, sudah ingin diberkati oleh Tuhan. Tapi berkat itu tidak datang begitu saja. Saudara harus memberikan tanah hati saudara yang terbaik, supaya firman itu menjadi benih, dan ketika benih itu bertumbuh, dia pasti berbuah dalam hidup saudara. Jadi saudara, mari siapkan hidup saudara untuk mendengarkan firman Tuhan dengan memberikan respon yang baik. Kita sudah banyak belajar saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Saya ingin membaca kembali lagi ayat pokok kita. Kita sedang bicara tentang bangunan rohani saudara dan saya. Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai ayat 49. Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai ayat 49. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu
kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. So kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan menginginkan sudah punya bangunan rohani yang kokoh. Dasarnya adalah di dalam Tuhan Yesus. Sesudah kita membangun dasar di dalam Tuhan Yesus, pekerjaan selanjutnya, hal terpenting selanjutnya, yaitu bagaimana cara saudara membangun rohani saudara. Dan Alkitab berkata begini, cara kita membangun rohani kita supaya saudara memiliki kehidupan rohani yang kuat adalah dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara, ini adalah hal yang terpenting di dalam setiap perjalanan kekristenan. Saudara dengar firman Tuhan dan saudara lakukan. So kita sudah belajar bahwa firman itu kuat, dia bersemangat, firman itu hidup. Dan kita sudah masuk di pelajaran yang kemarin bahwa kenapa firman Tuhan dalam hidup saya dan saudara harus diresponi dengan baik. Kenapa kita harus memberi respon yang benar supaya firman itu bekerja dengan baik dalam hidup saya dan saudara? Karena yang pertama kita belajar bahwa firman Allah menghasilkan iman. Iman saudara tidak datang dari tempat yang lain. Iman tidak datang dari buku yang besar sekalipun, buku yang hebat. Iman tidak datang dari seorang manusia. Iman hanya datang dari persekutuan saudara dengan firman Allah. Firman Allah yang menghasilkan iman. Saudara, kita sudah melihat bahwa setiap kita memiliki dua kehidupan. Kehidupan jasmani, yaitu apa yang dilihat, apa yang masuk akal. Sedangkan kehidupan rohani, kehidupan iman, apa yang saudara yakini. Dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara, ketika saudara berjalan dengan kehidupan jasmani, sudah punya kepandaian, sudah punya kepintaran, sudah punya harta, saudara punya planning, saudara punya kreativitas. Tetapi pada kenyataannya, saudara dan saya selalu berhadapan aja dengan masalah pergumulan. So kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak kasat mata, hal-hal yang kita tidak mengerti. Kenapa mesti terjadi begini? Kenapa saya mesti alami begini? Ada banyak misteri yang terjadi dalam perjalanan rohani kita, dalam perjalanan kehidupan kita, yang gak bisa dijawab oleh kehidupan jasmani. Dan seringkali itu menghadirkan ketakutan, kegelisahan, kecemasan. Itu menghadirkan kegetaran. Karena kita berhadapan dengan ancaman, dengan bahaya, dengan kesulitan, bahkan dengan situasi-situasi yang kita nggak bisa masuk akal, yang nggak bisa dilihat oleh kasat mata. Dan itu seringkali membuat kita menjadi lemah. Dan untuk mengantisipasi hal itu, saudara harus hidup dalam kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan rohani. Bicara soal kehidupan iman, bicara soal kehidupan yang saudara yakini. Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya langsung kasih contoh mengingatkan kembali bahwa kalau saudara sakit, saudara berharap saudara akan sembuh. Pengharapan saudara akan sehat. Buktinya apa? Saudara masih sakit, saudara masih dalam kondisi tubuh lemah, saudara masih dalam perawatan, mungkin di rumah sakit. Tapi kenapa saudara berharap saudara akan sembuh? Buktinya apa? Buktinya saudara punya iman. Iman itulah yang muncul datangnya dari firman Tuhan. Saudara sedang bergumul, tapi saudara percaya pergumulan ini akan selesai, saya pasti menang. Bagaimana saudara bisa tahu saudara menang? Saudara masih dalam masalah, saudara masih dalam keadaan bergumul, saudara masih dalam berperang. Tapi saudara berkata, saya akan memenangkan hal ini. Bagaimana saudara bisa tahu? Buktinya apa? Saudara punya iman. Dan iman ini datangnya dari firman Allah. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 berkata begini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara perhatikan baik-baik, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara, kata mendengar di sini juga mencakup kata membaca. Jadi mendengar dan membaca itu sama pentingnya. Karena pada saat saudara mendengar, saat saudara membaca firman Allah, saudara bersekutu dengan firman Allah, saudara memberi waktu yang khusus dengan firman Allah, saudara tidak tergesa-gesa dengan firman Allah, saudara tidak tergesa-gesa dengerin khotbah, saudara tidak tergesa-gesa baca Alkitab, saudara tidak terburu-buru, saudara memberikan waktu yang terbaik, waktu yang cukup sampai
iman itu punya waktu untuk bertumbuh. Sampai iman itu punya kesempatan bertumbuh dalam roh saudara, saudara harus berulang-ulang memberikan waktu yang cukup supaya iman itu bertumbuh. Supaya iman yang datangnya dari firman Tuhan itu menghasilkan dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara lihat bagaimana iman ini yang muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara lihat baik-baik bahwa Alkitab lebih sekedar dari informasi. Alkitab lebih dari sekedar tulisan biasa. Dia adalah firman Tuhan yang akan menghasilkan iman dalam hidup saudara. Jadi saudara, bahwa iman adalah sesuatu yang membuat firman Allah itu menghasilkan iman dalam hidup saudara. Jadi sekali lagi, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi saat saudara dengar firman Allah, saat saudara baca firman Allah, kalau saudara memberikan respon yang baik kepada firman Allah, firman itu akan menghasilkan iman. Dan inilah yang akan saudara lewati, saudara. Makanya seringkali juga dikatakan bahwa firman Allah adalah firman iman. Karena setiap firman Tuhan itu menghasilkan dan memelihara iman. Sekali lagi, karena itu juga seringkali disebut firman Allah, disebut juga firman iman. Karena firman Allah itu kemudian menghasilkan dan memelihara iman. Saudara perhatikan baik-baik. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Saya akan kasih 3 contoh hari ini tentang hal ini. Mari coba lihat Yosua pasal 21. Yosua pasal 21 ayat 43 sampai ayat 45. So perhatikan baik-baik hal-hal ini. Yosua pasal 21 ayat 43 sampai 45. Amin. 2, 3. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri, saudara perhatikan, yang dijanjikannya, dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Perhatikan lagi kalimat ini. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Lihat baik-baik ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya apa saudara? Terpenuhi. Yosua menutup kisah hidupnya. Yosua menutup perjalanan hidupnya. Ketika dia keluar dari bangsa Mesir menuju ke tanah Kanaan, ada 40 tahun waktu yang mereka lewati. Kemudian ada banyak orang Israel yang melihat 10 tulah yang menyeberang laut Teberau, terbelah berjalan di tanah yang kering, melihat bagaimana orang Mesir mati di tengah-tengah laut oleh karena Tuhan. Dan sepanjang perjalanan mereka ada tiang awan dan tiang api. Tapi toh pada akhirnya tidak semua masuk tanah Kanaan. Hanya orang-orang yang memiliki rohani yang kuat yang masuk ke tanah Kanaan. Orang-orang yang memiliki rohani yang rapuh, mereka semua mati di padang gurun. Saudara lihat, Yosua beri kesimpulan. Mereka, generasi Yosua, dapat masuk di tanah Kanaan. Bukan cuma masuk, menduduki, menguasai tanah Kanaan, menetap di sana. Bahkan Alkitab bilang, Tuhan mengaruniakan keamanan, berkat yang besar. Karena generasi ini berjalan dengan iman. Kenapa saya katakan generasi ini berjalan dengan iman? Karena sepanjang perjalanan yang mereka lalui, yang mereka ingat,
Tuhan pernah berjanji. Dan janji Tuhan itulah firman Tuhan. Generasi Yosua mendengar firman Tuhan. Mereka dengar, Tuhan kasih kita tanah Kanaan, mari kita maju. Ada musuh, ada peperangan, ada tembok Yeriko, ada lawan-lawan yang berat, ada lawan-lawan yang sukar, ada musuh yang sulit. Ada perjalanan yang panjang, ada perjalanan yang penuh dengan pergumulan. Tetapi bangsa ini, generasi Yosua, tidak pernah berhenti melangkah. Mereka berhadapan dengan tantangan persoalan, peperangan demi peperangan yang mereka alami. Musuh yang kuat, musuh yang hebat mereka hadapi. Mereka tetap terus maju, maju dan tetap terus maju. Kenapa mereka maju? Karena mereka pegang janji Tuhan. Karena mereka pegang firman Allah. Dan itu menghasilkan iman. Tidak ada musuh yang tidak bisa diatasi bersama dengan Tuhan. Tidak ada musuh yang tidak bisa dikalahkan bersama dengan Tuhan. Dan yang mereka tahu, kalau janji firman Tuhan itu menghasilkan hal yang baik. Makanya perjalanan mereka menikmati apa yang baik yang dijanjikan oleh Tuhan. Janji Tuhan itulah firman Allah. Dan firman Allah inilah yang menghidupi generasi Yosua. Firman Allah inilah yang menghidupi ketika mereka lemah, ketika mereka lagi kecapean, ketika mereka sudah tidak berusaha lagi untuk masuk ke tanah Kanaan. Tuhan datang dengan firman-Nya. Aku berjanji. Yosua ingatkan para pemimpin agama, orang-orang generasi Yosua ingatkan, Tuhan sudah janji tanah ini. Firman Allah terus-menerus diperdengarkan. Firman Allah terus-menerus disampaikan. Firman Allah terus disampaikan sampai firman itu menjadi iman. Dan setiap orang yang melangkah dengan iman adalah orang yang memenangkan peperangan dalam hidup mereka. Saudara perhatikan baik-baik. Berkat kemenangan datang dari janji firman Allah. Atau berkat kemenangan datang dari firman Tuhan yang digenapi. Saudara mesti percaya setiap firman Tuhan pasti digenapi. Walaupun melewati rentangan waktu yang orang bilang terlalu lama, terlalu panjang, percayalah firman itu pasti digenapi. Makanya firman itu menghasilkan iman. Ketika Tuhan berjanji, ketika Tuhan berfirman, firman-Nya pasti jadi. Tidak ada musuh yang bisa menghalangi firman Allah bekerja. Dan bagaimana kita mengekspresikan firman Allah? Hidup dengan iman. Berjalan dengan iman. Iman yang mana? Karena sudah dengar firman Tuhan. Kalau sudah dengar firman Tuhan berkata Tuhan itu baik, jalanilah hidupmu. Sejahat-jahatnya kondisimu, segala yang baik yang dari Tuhan pasti akan digenapi. Asalkan engkau tidak hidup dengan ketakutan, engkau tidak hidup dengan pikiran-pikiran yang jahat, engkau hidup dengan firman Allah. Biarkan firman itu bekerja sampai saudara punya iman, dan saudara akan terus melangkah sampai firman itu digenapi. Dari pertama kali firman itu disampaikan sampai kepada firman itu digenapi, ada perjalanan yang harus saudara lewati. Itulah namanya perjalanan iman. Kalau saudara belum menggenapi firman Tuhan, bukan berarti firman Tuhan gak jadi, bukan berarti Tuhan itu gagal. Biarkan Anda terus berjalan dengan iman. Pegang firman Allah terus. Hidupkan terus firman Allah. Terus segarkan firman Allah dalam hidup saudara. Karena firman itu pasti digenapi. Firman itu pasti jadi. Daud juga mempraktekkan jenis iman yang seperti ini. 1 Tawarik pasal 17 ayat 23. 1 Tawarik pasal 17 ayat 23. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti apa saudara? Yang kau janjikan ini. Saudara lihat, iman firman yang menghasilkan iman. Kemudian Daud memberikan sebuah hal yang sangat baik
Iman yang alkitabiah diekspresikan dalam 5 kata yang singkat ini. Lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Jadi saudara lihat, Daud memiliki kehidupan iman. Apa itu kehidupan iman? Daud berkata, Tuhan sudah berfirman dalam hidup saya. Jadi hidup saya tinggal menggenapi firman Tuhan. Jadilah Tuhan, lakukanlah Tuhan seperti yang kau janjikan. Daud menemukan bahwa Tuhan berjanji kepada Daud. Bukan hanya kepada Daud, tetapi kepada keturunannya, kepada keluarganya. Dan Daud berkata, aku akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebab hidupku hari ini, bahkan keluargaku ada di masa yang akan datang, akan ada hanya karena firman Allah. Lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Saudara punya rencana, saudara atur dengan baik. Tapi bukankah rencana Tuhan jauh lebih baik? Amin. Saudara percaya diri dengan kemampuan, kekuatan intelektual. Rancangan saudara, rancangan yang perfeksionis. Tapi bukankah rancangan Tuhan bukan hanya sempurna, dia pasti jadi. Kalau kita berencana, gak 100% jadi. Tapi kalau Tuhan berencana, 100% jadi. Karena dia, Tuhan yang berkuasa atas apa yang dia katakan. Mari hiduplah dengan iman ini. Iman yang mana? Tuhan, saya hidup, lakukanlah firman-Mu dalam hidup kami. Lakukanlah seperti yang kau janjikan. Kalau Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa akhir zaman, hiduplah saja. Karena kamu tahu, apapun yang kamu lewati, kamu gak pernah berjalan seorang diri. Lakukan saja firman Tuhan. Amin. Jadi saudara lihat, firman menghasilkan iman. Iman inilah adalah kehidupan saya dan saudara. Mari berjalan dengan hal ini. Jangan biarkan firman Allah terbuang percuma saja. Jangan buru-buru dengan firman Allah. Jangan buru-buru dengan perkataan Tuhan. Izinkan perkataan Tuhan benar-benar menguasai hati dan pikiran saudara. Kasih dia cukup waktu untuk dia bertumbuh. Sebab kalau firman Tuhan itu sudah bertumbuh, dia pasti berbuah. Bicara soal buah firman Tuhan, itu bicara keberkatan yang akan saudara nikmati dalam perjalanan hidup saudara. Saudara lihat, bicara soal iman yang alkitabiah yang kita sedang pelajari dalam konteks ini, yaitu seperti Daud berkata, hidupku hanya untuk supaya janji firman Tuhan digenapi. Lakukanlah seperti yang kau janjikan. Daud benar-benar punya iman sama Tuhan. Dia begitu percaya bahwa hari ini, besok dan seterusnya firman Allah pasti digenapi. Daud benar-benar yakin hidupnya cukup untuk menggenapi firman Tuhan. Segala kebutuhan, segala perjalanan, segala masa depan itu dibungkus oleh firman Allah. Kalau firman Allah jadi, lakukan aja apa yang firman Tuhan mau. Kemudian sudah lihat bagaimana juga kemudian dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 38. Maria juga melakukan atau mempraktekkan iman yang sama. Injil Lukas pasal 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38 berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara lihat, sebagaimana Daud berkata, lakukanlah seperti yang kau janjikan. Maria memiliki prinsip iman yang sama. Dia berkata begini, jadilah padaku menurut perkataan. Ini kehidupan iman.
Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan kita tahu bersama saudara, ya mumpung udah mau dekat Natal saudara, mari kita belajar tentang hal ini. Waktu Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataan firman-Mu, hidup Maria secara jasmani jadi gak enak. Dia harus berhadapan dengan calon suaminya. Dia harus berhadapan dengan hukum Taurat. Dia harus bersedia dipermalukan oleh komunitasnya. Dia harus dibuang, bahkan dia berhadapan dengan ancaman maut kematian. Sesudah itu lewat pun saudara lihat, perhatikan baik, bahwa dia harus mengandung dan dia harus jalan saudara. Dari Nazaret ke Bethlehem. Di tengah 9 bulan dia harus jalan, kemudian sampai di Bethlehem. Gak ada penginapan karena penuh. Gak ada kamar yang baik untuk melahirkan. Cuma ada kandang. Kalau saudara tidak hidup dengan iman firman Allah, bagaimana saudara bisa menerima kenyataan ini? Sepertinya Maria ditarik dari kenyataan hidup dan dibawa kepada hal yang pahit. Sesudah dia melahirkan Yesus pun belum sempat, di situ ada ancaman kematian. Yesus akan dibunuh. Dia mesti mengungsi ke Mesir, saudara. Dia nggak bisa bangun hidup dengan enak. Ketika dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tapi apakah Maria mengeluh? Apakah Maria down? Apakah Maria mundur? Enggak. Maria berjalan sampai dia mendapatkan kemuliaan yang besar. Bagaimana dia bisa berjalan? Secara kasat mata dia nggak mampu. Secara kasat mata dia nggak terima. Secara kasat mata berat. Tapi Maria hidup bukan karena melihat, tetapi dia hidup karena percaya. Dia berkata, jadilah padaku menurut perkataan. Iman yang alkitabiah. Dari ketiga hal ini kita menemukan begini. Bahwa saudara percaya Tuhan punya rencana. Dan rencana itu Tuhan katakan dalam firman-Nya. Dan saudara percaya Allah akan melakukan apa yang Dia telah janjikan dalam firman-Nya. Firman menghasilkan iman. Setiap firman yang sudah dengar, setiap firman yang sudah baca, itu bukan sesuatu yang kosong. Di dalamnya mengandung janji. Respon saudara menentukan apakah firman itu akan bekerja atau tidak. Hari ini, apakah saudara masih percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup saudara? Dan rencana itu Tuhan katakan lewat firman-Nya. Dan Allah akan melakukan apa yang telah Dia janjikan dalam firman-Nya. Makanya iman saudara berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Bagaimana Maria sampai berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu? Karena Maria dengar firman Tuhan. Setiap sudah dengar firman Tuhan, mari katakan, Tuhan, jadilah padaku menurut firman. Kalau rencanaku nggak jadi-jadi, kalau rencanaku nggak jalan-jalan, kalau rencanaku sepertinya dibawa mutar-mutar, jadilah padaku menurut perkataan. Suruh berjalan. Lakukan aktivitasmu. Lakukan kegiatanmu. Lakukan tugasmu. Tanpa perlu khawatir. Tanpa perlu cemas. Tanpa perlu gelisah. Sudah melangkahlah dengan iman. Dengan percaya. Tuhan sanggup melakukan apa yang Dia janjikan. Jadilah padaku menurut apa yang Tuhan katakan. Iman selalu dihasilkan oleh firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 jelas sekali berkata, sebab 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Roma pasal 10 ayat yang ke-11. Roma pasal 10 ayat yang ke-11 berkata, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Pegang firman ini. Tuhan, saya kerja, saya lakukan firman Tuhan. Orang gak jujur, saya jujur. Orang korupsi, saya tidak korupsi.
Orang cari muka kepada bos, saya tulus-tulus bekerja. Saya nggak ngeluh dikasih pekerjaan. Saya suka cita dikasih pekerjaan. Saya suka cita dikasih tanggung jawab. Saya maksimalkan seluruhnya. Saya setia ibadah. Saya setia melayani Tuhan. Saya akan lakukan bagian saya. Karena setiap kali saya melakukan bagian saya, mungkin kelihatan susah, mungkin kelihatan tidak baik, mungkin kelihatan tidak punya pengharapan, tapi saya mau percaya kepada Tuhan. Karena saya dengar firman Tuhan. Kalau saya percaya kepada Tuhan, hidup saya tidak akan dipermalukan. Kalau saya percaya kepada Tuhan, masa muda saya tidak dipermalukan. Kalau saya percaya kepada Tuhan, keluarga saya tidak akan pernah dipermalukan. Kalau saya percaya kepada Tuhan, bisnis, usaha, pekerjaan yang saya geluti tidak akan mempermalukan saya. Di dalamnya, saya akan berjalan dari glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bagaimana? Lakukanlah padaku sesuai dengan firman. Jadilah padaku sesuai dengan perkataan. Segala yang baik yang telah dijanjikan oleh Tuhan, tidak ada satupun yang tidak digenapi oleh Tuhan. Saudara, kalau firman Tuhan mau digenapi, biarkan firman itu menghasilkan iman. Biarkan firman yang menghasilkan iman dan membuat saudara hidup dalam kehendak Tuhan. 1 Timotius pasal 6. Saya akan baca beberapa ayat. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Puji Tuhan. Ya, memang firman Tuhan seperti air, saudara. Haleluya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Amin, saudara. Mari baca sama-sama. 2, 3. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Perhatikan baik-baik ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan apa, saudara? Rebut hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara, perhatikan. Saudara dipanggil oleh Tuhan. Saudara ikrarkan, saya anak Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Apa ekspresinya? Alkitab berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebut hidup yang kekal. Jangan menyerah. Jangan kalah. Jangan putus asa. Jangan hilang harapan. Jangan malu karena sudah melakukan firman Tuhan. Jangan malu karena sudah hidup sesuai firman Tuhan. Jangan malu-malu ketika orang tidak lakukan firman Tuhan. Berjalan saja. Sudah lakukanlah apa maumu Tuhan. Sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Di hadapan para lawanku, engkau menyediakan hidangan. Haleluya. Firman yang menghasilkan iman. Dan kemudian sudah perhatikan, bertandinglah dalam pertandingan iman. Iman tidak membuat hidup saudara nyaman. Iman tidak membuat saudara seperti berjalan di jalan tol bebas hambatan. Iman tidak membuat hidup saudara jadi lebih mudah. Tidak. Iman menjadikan engkau lebih dari pemenang. Iman menjadikan engkau lebih daripada pemenang. Dan seorang pemenang hanya bisa disebut sebagai seorang pemenang kalau dia memenangkan pertandingan. Pemenang tidak bisa disebut pemenang kalau dia tidak pernah sekalipun memenangkan pertandingan dalam hidupmu. Apa pertandinganmu hidupmu hari-hari ini? Ekonomi, kesulitan, relationship, keluarga, rumah tangga. Saudara, jangan lihat itu sebagai masalah. Jangan lihat itu sebagai pergumulan. Jangan pandang itu sebagai lembah kekelaman. Lakukanlah padaku sesuai dengan firman-Mu. Jadikan itu pertandingan iman. Bertanding, karena kamu tidak akan pernah dipermalukan. Jangan pernah lepaskan firman-Mu. Jangan pernah lepaskan iman-Mu. Ayat terakhir, Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-10. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-10. Haleluya. Yuk lihat baik-baik.
1, 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Amin. Iman itu berkata, Tuhan, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam hidup saya. Karena kalau kehendak Tuhan pasti jadi. Dan kehendak Tuhan itu baik. Dari mana itu muncul? Dari firman. Firman menghasilkan iman. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian menggenapi firman-Mu. Langsung refnya. Kemudian kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan tanda mujizat. Tanda mujizat. Katakan tanda mujizat. Akan percaya kita karena sudah dengar firman Tuhan. Dari segala yang baik yang telah dijanjikan oleh Tuhan, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semuanya digenapi oleh Tuhan. Daud berkata, lakukanlah apa yang telah engkau janjikan. Baik untuk hidup yang sekarang, bahkan untuk hidup yang akan datang. Maria pun melakukan hal yang sama. Jadilah padaku menurut perkataan. Mari pagi hari ini kita menutup persekutuan ibadah kita dengan saudara pegang firman Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Biarkan saudara menguatkan iman saudara. Percaya. Dengar saja firman Tuhan. Silakan mendengar banyak berita. Silakan mendengar banyak hal, banyak orang bersuara. Tapi cuma firman Tuhan yang saudara izinkan berkuasa dalam hati dan pikiran saudara. Hanya firman Tuhan yang saudara izinkan untuk mengatur perjalanan saudara. Hanya firman Tuhan saudara izinkan untuk berjalan mendampingi saudara di hari-hari yang saudara lewati. Baik dalam keadaan baik atau susah, senang atau berduka cita. Baik saudara dalam lembah kekelaman sekalipun, izinkan hanya firman Tuhan yang mendampingi perjalanan saudara. Karena saudara akan punya iman. Ketika saudara punya iman, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Berapa lama waktunya? Berapa panjang kondisinya? Berapa banyak goyangan yang sudah dapat? Saudara akan tetap punya bangunan yang kokoh. Saudara akan tetap berdiri. Kehendak Tuhan jadi. Kerajaan surga datang. Saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan yang besar. Angkat imanmu. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Haleluya. Ya, lakukanlah pada kami seperti yang dijanjikan Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Haleluya.
firman-Mu menghasilkan iman. Dan itulah yang membuat kami bertanding dalam pertandingan iman. Tidak membuat segala sesuatu jadi mudah. Tidak membuat hidup kami jadi gampang. Tidak membuat kami selalu diterima di setiap tempat, selalu dihormati di setiap tempat. Tidak membuat setiap satu kali pekerjaan kami dan semua selesai. Tidak, Tuhan. Ada pergumulan, ada tantangan, ada kesulitan. Tapi itu tidak membuat kami takut, tidak membuat kami tawar, tidak membuat kami down, tidak membuat kami putus harapan. Kami mau mengizinkan firman-Mu itu bekerja. Karena ketika firman itu bekerja, kerajaan-Mu yang datang dan kehendak-Mu yang jadi. Kami mau bertanding dalam pertandingan iman dan merebut kemenangan kami. Kami tidak akan menyerah. Biarlah ini menjadi kekuatan, kami tidak akan roboh. Kami tidak rapuh. Tapi kami menemukan diri kami dari hari ke hari semakin kuat. Karena firman-Mu lah yang menghidupi kami. Bekerjalah ya Roh Kudus. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Pekerjaan selanjutnya mari Roh Kudus kasih pewahyuan. Mari Tuhan bukakan kebenaran firman-Mu. Hidupkan firman-Mu dan itu menjadi rema dalam roh kami. Menjadi iman dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi iman dalam hidup kami. Dan kami bertanding dalam pertandingan iman untuk mengambil kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Sebab segala sesuatu yang Tuhan sudah janjikan, semuanya pasti digenapi dalam perjalanan hidup kami. Berkati kami semua. Terima kasih, bekerjalah ya Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Apa yang sedang dialami oleh umat Tuhan, biar ada kekuatan yang baru kembali hari ini. Kami berdiri dengan percaya, kami berdiri dengan iman, dan kami berkata, jadilah pada kami seperti yang Tuhan firmankan. Perkataan-Mu itu yang kami pegang. Perkataan-Mu itulah yang menghidupi kami. Dan kami akan hidup dengan iman kami. Kami gak akan melepaskan iman kami. Karena kami akan berkemenangan di dalam Tuhan. Kuatkan yang lemah. Hiburkan kasih sukacita yang dalam keadaan tidak baik. Yang sakit hari ini Tuhan kasih kesembuhan. Tuhan kasih kesembuhan. Tuhan selidiki umat Tuhan yang sedang bergumul hari-hari ini. Biar iman mereka kuat. Iman mereka dibangkitkan. Dan kemenangan nyata dalam perjalanan hidup mereka. Ada mujizat, ada keajaiban, ada kuasa. Berkatilah Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang memutuskan untuk hidup dengan iman, untuk hidup dengan percaya. Setiap hari mereka hidup sesuai firman Tuhan. Diberkatilah. Angkat tinggikan dan permuliakan nama-Mu di dalam dan melalui kehidupan setiap anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Berkati kami yang sudah datang beribadah, yang sudah mengikuti ibadah lewat online. Berkati yang sudah melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Berkat Allah rohani jasmani Engkau limpahkan mengalir memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari sertai perjalanan kami. Bahkan ketika kami akan melewati lagi sepanjang minggu ini. Hamba berdoa jaga, pagari, lindungi, sertai tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Pagar perlindungan Allah menjadi bagian kami. Kami diluputkan dari virus corona, dari setiap sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan, bencana alam. Orang jahat, kami semua diliputkan. Kami aman, kami sehat, kami kuat, kami baik. Bahkan setiap apa yang kami kerjakan dan lakukan diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Pakai hidup kami untuk menjadi alat di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Bersaksi memenangkan jiwa untuk Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih dari Allah Bapa,
keselamatan, anugerah dari Allah Anak, persekutuan, penghiburan, penjagaan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menguatkan kita, membimbing, menuntun perjalanan kita sampai hari Maranatha kita bertemu dengan Tuhan Yesus, masuk ke dalam kerajaan sorga, tinggal kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah, memperluas daerah kita. Tangan kasih Tuhan menjaga dan melindungi kita dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Kita berjalan berbahagia bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang dikasihi dan diberkati, Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.